Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam acara talk show. Dan sore hari ini mengangkat tema mengenai peluang dan tantangan alumni Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pada sore hari ini di acara talk show ini telah hadir beberapa orang narasumber yang langsung kita undang ke studio TVRI Kalimantan Tengah. Akan kami perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Haji Syaihu MHI. Beliau merupakan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, selanjutnya pemirsa yang kedua ada Bapak Rahmanto MSHI MH. Beliau merupakan alumni IAIN Palangkaraya dan juga anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, selanjutnya ada yang ketiga ada Ibu Tri Hidayati SHI MH. Beliau juga alumni yang juga seorang dosen sekarang di Fakultas Syariah di IAIN Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Sehat Alhamdulillah ya? sangat Sehat walaupun cuaca kita ya sepertinya panas dingin seperti ini ya. panas sekali. Baik, nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Dan para pemirsa, audien kita pada sore ini adalah dari para dosen Sivitas Akademika IAIN Palangkaraya, para mahasiswa dan juga alumni dari IAIN Palangkaraya. Kita akan sapa dulu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes-lemes ya Pak ya. Kalau lemes nih. Oh, persiapan mau puasa jadi lemes ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita pada sore hari ini, kita akan dengarkan dulu suara dari Bang Oyan dengan judul lagu Akhirnya. Silakan Bang Oyan. Kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya tiada duanya tempat meminta, beraneka minta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Terima kasih. Terima kasih Bang Oyan, luar biasa sekali. Sebuah lagu yang menghanyutkan kita semua ya. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan langsung nih tentang peluang dan tantangan alumni Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Saya ke Pak Syaihu dulu, Pak Dekan.
Sebenarnya bagaimana sih? IAIN kan selama ini sudah mengeluarkan ataupun menghasilkan banyak sekali sarjana-sarjana muda di bidang hukum Islam. Lalu kemudian bagaimana kebijakan Fakultas Syariah IAIN sendiri dalam mempersiapkan para alumni Fakultas Syariah dalam dunia kerja? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari peserta yang berbahagia ini. Kami dari pimpinan Fakultas Syariah juga bersama-sama dengan unsur pimpinan yang hadir di tempat ini, bersama Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Bapak Kabak, Ketua Jurusan, Kasubag, para mahasiswa yang berbahagia, juga para pemirsa dimanapun berada. Kebijakan Fakultas Syariah yang sampai sekarang ini akan kita terapkan, akan kita kembangkan dengan mengarah kepada penggalian potensi dan prestasi akademik mahasiswa. Hal ini berperan penting mulai dari perpindahan status dari STAIN menjadi IAIN, dari jurusan menjadi fakultas, dan sekarang Fakultas Syariah alhamdulillah akan menuju kepada perkembangan yang terus meningkat. Dan ini tentu saja sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syariah, menjadi Fakultas Syariah yang unggul, profesional, dan kompetitif. Nah, untuk mencapai tersebut tentu saja dari pimpinan dan seluruh dekan dan unsur pimpinan Fakultas Syariah akan terus menggali dan mencari solusi bagaimana nantinya tantangan alumni bisa diterima di masyarakat. Di sekarang ini atau di masa sekarang ini tentu saja alumni kita sudah banyak diserap di beberapa lembaga atau tempat untuk dia memberikan ilmu yang sudah didapat di syariah dan teruskan dikembangkan di masyarakat. Ini tentu saja sudah kita rencanakan dalam penyusunan standar mutu fakultas, juga dalam rencana pengembangan fakultas dari tahun 2015 sampai 2019 yang akan datang. Tentu saja penguatan kelembagaan fakultas akan terus kita kuat, akan terus kita gali untuk mencapai nanti kita mempersiapkan para alumni ke dunia kerja yang lebih bagus dan lebih kompetitif nantinya. Selain itu juga Fakultas Syariah sekarang ini mungkin kita sampaikan kepada pemirsa semua, sekarang ini perkembangan Fakultas Syariah alhamdulillah dalam angka yang terus naik, terbukti dari terakhir dari angka penerimaan mahasiswa lewat SPAN atau angka yang sudah melewati yang bagus. Tentu saja ini diharapkan juga memacu dari semua alumni-alumni di daerah kita untuk saling membantu kita bagaimana nanti mengharapkan fakultas yang bisa unggul dibanding dengan fakultas-fakultas di Kalimantan atau di luar Kalimantan nantinya. Ini tentu saja memberikan peluang khususnya bagi mahasiswa syariah dan calon-calon mahasiswa syariah nantinya supaya tidak akan ragu lagi untuk bisa masuk ke fakultas syariah. Tidak ada kekhawatiran bahwa fakultas syariah akan tidak diterima di peluang kerja, tapi justru insya Allah syariah akan lebih berpeluang di masa yang akan datang. Pak, mungkin tidak semua orang mengetahui apa sih Fakultas Syariah itu dan disiplin ilmunya itu seperti apa saja, mungkin bisa dijelaskan Pak? Dari perkembangannya sampai saat ini, alhamdulillah Fakultas Syariah sudah memiliki 1 jurusan. Jadi Fakultas Syariah ada jurusan syariah dan 3 program studi ahwal asyakhsiyah, hukum keluarga. Yang kedua hukum ekonomi syariah, yang ketiga zakat dan wakaf. 3 program ini insya Allah sekarang ini peminat sudah bagus dari semua program yang ada di Fakultas Syariah. Lewat penerimaan mahasiswa sudah bagus. Mudah-mudahan nantinya di 3 program ini kami ada program nantinya juga kerjasama baik dalam negeri dan luar negeri. Jadi di Fakultas Syariah tentunya sekarang ini juga menjalin kerjasama beberapa perguruan tinggi dan sudah kita laksanakan. Misal sudah kita laksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dengan beberapa fakultas syariah IAIN Banjarmasin, Fakultas Agama Islam Yogyakarta, juga dari luar negeri juga University Utara Malaysia, juga dari instansi pemerintah, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kanwil Kementerian Agama, Perguruan Tinggi
Ini tentu saja langkah-langkah yang kami lakukan oleh semua pimpinan Fakultas Syariah untuk memajukan Fakultas Syariah, juga mengharapkan nanti stakeholder Fakultas Syariah bisa menerima kehadiran mahasiswa alumni Fakultas Syariah. Jadi syariah kalau ada beberapa tadi ya Pak ya, ada ahwal syariah, kemudian juga ada ekonomi syariah dan zakat wakaf. ya. Baik. Selanjutnya Pak, bagaimana penguatan alumni dalam rangka peningkatan kualitas dan integritas ilmuwan nih Pak, khususnya bagi Fakultas Syariah ini, para alumninya itu sendiri? Para alumni kita harapkan nantinya lewat ada forum alumni fakultas, dan sudah dibentuk, sudah terbentuk, dan jaringan-jaringan ke daerah sudah kita jalan. Insya Allah penguatan bidang alumni kita tingkatkan melalui forum diskusi ilmiah dan penguatan di bidang lain untuk memacu Fakultas Syariah yang lebih maju. Jadi insya Allah Fakultas Syariah dalam hal ini, walaupun sekarang ini tahap-tahap penerimaan dan masa semester berjalan, tetap dalam hubungan penguatan alumni terus kita laksanakan. Iya, selalu koordinasi. Pak ya, dengan alumni dimanapun di seluruh Kalimantan Tengah. Baik, saya ke Bapak Rahmanto, panggilnya Bapak atau Kakak ini ya? Boleh, apa saja. Ini jauh-jauh dari Murung Raya ya. Kita kan tahu kalau Bapak ini seorang anggota DPRD Kabupaten Murung Raya. Nah, bagaimana sih sebenarnya keahlian dan kompetensi alumni Fakultas Syariah terhadap dunia kerja, baik secara profesional ataupun sesuai dengan kompetisi dasarnya itu sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan dan Ibu Tri beserta Sivitas Akademika, khususnya Fakultas Syariah yang in Palangkaraya yang saya hormati. Berkaitan dengan tema atau materi kita pada sore hari ini, tantangan dan peluang dan tantangan Fakultas Syariah khususnya alumni yang in Palangkaraya, ada beberapa hal menurut yang kami pahami. Yang pertama adalah berkaitan dengan sesuai dengan disiplin keilmuan. Nah, tentu ini normatif sekali, bisa ke aparatur sipil negara, bisa ke perbankan, kemudian bisa ke beberapa instansi di Kementerian Agama dan atau lembaga profesi. Namun ada pengembangan yang lebih luas menurut hemat dan asumsi kami, bahwa khususnya untuk alumni Fakultas Syariah ini sangat berpeluang di dunia usaha. Terutama ketika kita terjun ke masyarakat, kita sudah disiapkan dengan modal yang cukup, yaitu pemahaman terhadap hukum, khususnya hukum Islam, karena kami merasa bahwa pendidikan di Fakultas Syariah bukan hanya saja berbicara tentang hukum Islam, akan tetapi berbicara tentang hukum-hukum yang sifatnya umum. Dan ini tentu tidak kalah dengan Fakultas Hukum Umum. Nah, karena ada nilai plus di Fakultas Syariah. Nah, khususnya bagi saya pribadi yang sekarang ini dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Murung Raya selaku anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, alhamdulillah ini sudah masuk kepada periode yang kedua. Nah, ada nilai-nilai hukum keislaman yang dapat kita terapkan di sana. Nah, kemudian korelasinya dengan tugas maupun kerja kita di DPR, khusus berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, Bapak Ibu. Nah, tentu dalam pembentukan peraturan daerah ini ada nilai-nilai hukum Islam yang akan kita masukkan di sana dengan tidak bertentangan dengan hukum-hukum konvensional atau hukum-hukum positif yang berjalan di Republik kita ini. Jadi sangat relevan sekali dengan yang kita laksanakan sekarang. Dan khusus alumni Fakultas Syariah yang in Palangkaraya yang kami nilai dan kami rasa sampai pada hari ini alhamdulillah berkat didikan Bapak Ibu dosen selama kuliah di kampus, dan alhamdulillah sudah hampir rata-rata sukses. Dan ini tidak sia-sia, dan saya selaku alumni merasa bangga dan merasa senang sekaligus
menghimbau kepada masyarakat khususnya Kalimantan Tengah untuk tidak ragu-ragu masuk ke YIN Palangkaraya, khususnya di Fakultas Syariah, karena ada kelebihan yang seperti di awal tadi kami sampaikan, bahwa di Fakultas Syariah ini kita diajarkan hukum Islam, kemudian diajarkan juga hukum konvensional, hukum positifnya, ada hukum perdata, ada dua hukum keuntungan pidana, ya, ada dua keuntungan yang kita dapatkan di sana. Dan kami pikir ini sangat akan berhubungan ketika kita sudah menyelesaikan studi di sana. Kemudian apa saja sih upaya yang harus dilakukan para alumni ini untuk khususnya alumni Fakultas Syariah untuk dapat menghadapi persaingan dunia ini? Khususnya alumni Fakultas Syariah, tentu kami sangat bersyukur hari ini sudah terbentuk satu ikatan alumni Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang dimotori oleh saudara Jeffrey Al-Bukhari. Jeffrey ya? Oh, Jeffrey Tarantang. Ya, mirip-mirip Jeffrey Al-Bukhari rupanya. Ada di sini ya, Pak. Jadi ini satu kemajuan menurut hemat kami, adalah satu lembaga atau satu wadah untuk kita berkomunikasi. Nah, sehingga langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan ke depan dapat kita rumuskan di sana. Nah, khususnya untuk penyamaan hak yang perlu kita perjuangkan ke depan menurut hemat kami. Penyamaan hak di mata pemerintah, khususnya pemerintah pusat, antara hukum Islam dengan hukum konvensional atau hukum positif ini. Nah, karena di beberapa literatur peraturan perundang-undangan kita hanya ada satu undang-undang, kalau tidak salah nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Di sana menjelaskan ada kesamaan hak antara advokat yang latar belakangnya hukum Islam dengan latar belakang hukum umum. Namun di beberapa undang-undang yang lain masih ada ketimpangan. Nah, ini menurut hemat kami khususnya di undang-undang tentang peradilan, bahwa sarjana hukum umum bisa beracara atau bisa menjadi hakim di pengadilan agama. Namun sarjana hukum Islam tidak bisa menjadi hakim di pengadilan umum atau di peradilan umum. Nah, ini menurut hemat kami melalui ikatan alumni kita akan mencoba memformulasi dan mendorong kebijakan ini. Nah, sehingga pemerintah pusat bisa tidak memandang sebelah mata. Nah, kemudian khusus kepada alumni dan adik-adik mahasiswa Fakultas Syariah untuk terus meningkatkan kemampuan dan integritas maupun sumber dayanya. Nah, karena Fakultas Syariah ini ada satu kelebihan menurut kami yang tidak akan bisa dimengerti dan dipahami oleh Fakultas Hukum Umum adalah ilmu kitab kuning. Nah, di mana di Fakultas Syariah ini dituntut betul kepada seluruh mahasiswa untuk mempelajari hal tersebut. Nah, oleh karena itu di dalam menafsirkan hukum, nah karena salah satu sumber hukum positif di Republik kita ini adalah hukum Islam. Nah, ini sangat janggal sekali ketika hukum Islam ini dikebiri oleh aturan-aturan pemerintah. Nah, oleh karena itu poin kami adalah bagaimana ikatan alumni ini bisa menyatukan pemahaman dan terus-menerus melakukan konsolidasi sehingga ada poin-poin yang akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Nah, khususnya kepada pengambil kebijakan yaitu pemerintah pusat, presiden dan DPR RI. Kan akan diatur di dalam penyamaan hak di perubahan undang-undang selanjutnya. Iya. Mungkin baik, itu. jadi ini adalah tugas bagi para alumni ya, bagaimana cara memperjuangkan, karena memang betul sekalian seperti Bapak katakan tadi, ketika juga penerimaan pegawai negeri juga antara sarjana hukum biasa dengan sarjana hukum Islam itu ada seperti perbedaan. Nah, nanti tugas para alumni, Bang Jeffrey nanti ya, kita bersama-sama bagaimana supaya ada persamaan antara sarjana hukum dan sarjana hukum Islam. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Tri. Apa kabarnya? Cantik sekali sore hari ini. Kemudian kalau menurut Ibu yang seorang alumni dan kebetulan dosen ya sekarang di Fakultas Syariah, sesuai keilmuan kalau ini ya, bagaimana ini apa yang harus dipersiapkan para alumni dan mahasiswa Fakultas Syariah? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dekan yang kami hormati, kemudian rekan kami Rahmanto selaku alumni, juga dulu adik kelas. Oh, adik kelas. Angkatan berapa kalau Bapak Rahmanto ini? Angkatan 2001. 2001 kalau saya angkatan 97. Kalau saya angkatan 2004. Jadi saya dulu termasuk angkatan yang pertama ya. Nah, itu
perjuangan jurusan syariah di awal-awal itu kita rasakan ya, bersama-sama berjuangnya Pak Munib ya, Pak Surya waktu itu, juga ada Bu Rahmah juga waktu itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah beralih kepada IAIN, dan tentu ini menjadi amanah besar, terutama kebetulan karena kami diamanahi sebagai tenaga pengajar juga di jurusan syariah di Fakultas Syariah. Dan kalau berbicara tentang peluang dan tantangan ya, kalau untuk peluang itu sudah dirasakan oleh kami, terutama alumni ya. Tadi Saudara Rahmanto sudah menjelaskan bahwa sangat terasa sekali manfaat dan implikasi dari ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh di jurusan syariah, keilmuan syariah ya. Jadi hukumnya tidak hanya mesti hukum positif yang ada seperti di Fakultas Hukum Umum ya, tetapi kelebihannya kita dibekali juga dengan hukum-hukum syariah gitu. Nah, untuk peluang, jadi kalau kita melihat dari angkatan pertama kami, alhamdulillah itu semua sudah pada bekerja semuanya, sudah diserap semua. Memang ada sebagian yang jadi pengusaha, tetapi memang kebanyakan ASN ya, aparatur sipil negara. Ada yang jadi dosen juga sama seperti saya, kemudian ada juga yang jadi kepala KUA, ada yang di Kementerian Agama ya, kemudian ada juga yang banyak juga yang jadi hakimnya, alhamdulillah hakim. Memang kalau kita lihat dari kompetensi yang diinginkan dari Fakultas Syariah, dari tadi disebutkan Pak Dekan kan, ada prodi program studi AHS Ahwalus Syariah, itu kompetensi yang diinginkan. Nanti ketika keluar sebenarnya distingsinya lebih kepada dia jadi hakim, jadi advokat gitu ya. Hakim, memang hakim PA, tetapi tadi memang perlu diperjuangkan itu ke pengadilan umum juga bisa kita masuk gitu ya. Jadi ranahnya jauh lebih diperluas lagi, jadi peluangnya lebih luas lagi itu. Kemudian sekarang ada hukum ekonomi syariah, itu karena menangkap menyerap aspirasi dan memang globalisasi ya, perkembangan ekonomi yang sangat luas sekali, sangat pesat sekali, sehingga kita membuka prodi itu. Dan itu memang kompetensinya juga ya hakim, karena kebetulan di Pengadilan Agama ada kompetensi tambahan yang diamanahkan oleh negara dalam menangani sengketa-sengketa yang terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah. Tetapi itu tidak hanya itu begitu. Artinya keilmuan itu tidak mesti harus jadi hakim saja atau jadi advokat saja. Bekal-bekal keilmuan yang ada itu dari sisi keilmuan dasar, kesyariahan, hukum positif. Kemudian kita kebetulan saya tahu persis tentang kurikulum ya. Jadi di dalamnya juga sekarang itu mahasiswa juga dibekali dengan kewirausahaan. Jadi tidak hanya ketika keluar nanti berharap ingin jadi ASN, tapi bisa mengembangkan kemandiriannya untuk menjadi pengusaha, membuka peluang usaha ya. Kalau untuk ASN kan itu terbatas ya, terbatas kuotanya begitu. Jadi tinggal kita berkompetisi saja begitu dengan keilmuan. Saya kira untuk alumni syariah ya itu tadi, karena kita data yang kita terima memang rata-rata semua sudah pada kerja. Alhamdulillah pada kerja semua. Mandiri semua begitu ya, sukses semua. Amin. Mudah-mudahan yang akan datang juga begitu. Lebih sukses tentunya ya. Di situlah sisi kelebihan-kelebihan. Untuk tantangan, memang ya persaingan antar institusi kan, di perguruan tinggi lain juga ada fakultas syariah. Tapi kalau saya melihat ya, ini yang selalu saya ini kan kepada mahasiswa untuk kesiapannya itu loh, nilai kelebihan yang dia miliki dari fakultas syariah, khususnya yang dia ada di Palangkaraya. Karena kebetulan ke fakultas syariah yang ada Ahwalus Syariah, ada hukum ekonomi syariah hanya di IAIN Palangkaraya gitu ya. Sedangkan Palangkaraya kita tahu, Kalimantan Tengah kita tahu sangat lagi proses perkembangan. Artinya peluang kerja itu sangat jauh luar biasa banyaknya.
Jadi jangan pesimis ketika Anda kuliah di IAIN Palangkaraya, khususnya di Fakultas Syariah, Anda pasti bekerja nanti. Anda pasti diserap di lapangan kerja itu ya. Baik di instansi pemerintah, swasta ya, apalagi sebagai pengusaha kayak Saudara Rahmanto. Sukses sekarang ya. Jadi bisa berkecimpung di dunia politik ya, dunia sosial, budaya, agama, kemudian pemerintahan. Saya kira. Iya. Selama ini kan yang berkembang di masyarakat kalau fakultas syariah itu teridentik dengan hukum syariah atau hukum Islam saja. Nah, bagaimana nih caranya kita mensosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa ini loh sarjana syariah juga bisa hukum positif selain juga hukum syariahnya. Silakan. Iya, kalau dari forum alumni ya, dari alumni memang kita punya punya kewajiban moral untuk menyiapkan, karena kita sudah mengalami dan kita tahu apa yang sudah kita serap, bahwa ilmu-ilmu yang ada di Fakultas Syariah itu tidak ansih hanya syariah saja, tetapi yaitu tadi kita juga belajar hukum perdata, hukum acara perdata ya, yang itu ada di PA juga dipakai, di pengadilan umum juga dipakai gitu kan. Nah kemudian tadi alumni, jadi secara moral kita menyampaikan kepada saudara kita, kawan-kawan kita, mungkin anak-anak cucu kita nanti gitu kan, bahwa ini loh keunggulan dari syariah, fakultas syariah gitu. Nah kalau untuk kelembagaan mungkin karena kebetulan kita di fakultas syariah, mungkin kita ada program untuk sosialisasi juga. Kita pahamkan, kita berikan pengertian bahwa sebenarnya syariah itu tidak mutlak baca kitab kuning. Tadi kitab kuning memang ada, tapi dia bagian dari supaya memperkuat keilmuan syariahnya itu sumber-sumber dasar Al-Quran, hadis itu kan dari kitab-kitab klasik begitu. Jadi itu tidak bisa ditinggalkan memang. Tetapi perkembangan hukum, baik hukum Islam ataupun hukum umum, itu selalu kita diupdate terus kalau di dalam fakultas syariah ya. Jadi itu saya kira. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengundang Anda bagi yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 0536 3234 156 3234 157. Kita berbicara masalah peluang dan tantangan Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Bapak Ibu audiens, silakan, ada yang disampaikan, ditanyakan. Ini ada ketua alumni juga di sini, ada Pak Munib, ada Pak Syarifuddin, Pak Surya, Pak Mulyono, ada adik mahasiswa juga ya. Silakan, Dek. Saya panggil Ade aja ya. Silakan berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Aprianor dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Jadi yang ingin saya tanyakan, jadi kan sebagai ini mahasiswa kelas 3 SMA kan baru lulus, jadi apa yang dipikiran mereka kan banyak 1000 tanda tanya tentang fakultas syariah. Apa sih yang bisa dijanjikan oleh fakultas syariah kepada mereka si mahasiswa baru? Pertanyaan pertama. Jadi yang pertanyaan kedua, kami selaku mahasiswa, bagaimana strategi untuk mengejar sebuah peluang itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peluang yang mana nih? Peluang usaha atau peluang yang mana? Peluang usaha. Yang pertama tadi kan Bu, tentang apa sih peluang ke fakultas syariah. Betul. Yang kedua tuh bagaimana strategi untuk mengejar peluang itu. Iya, siapa tahu saya lebih mempertajam peluang bisnis atau peluang apa dari dosen. Baik, sudah, terima kasih. Ada lagi, silahkan. Mungkin Bapak Ibu dosen ada yang ingin disampaikan. Baik, kita langsung saja ke Pak Saihu dulu nih sepertinya. Nah, kayaknya apa nih yang dijanjikan untuk calon-calon mahasiswa baru untuk Fakultas Syariah biar mereka lebih tertarik masuk ke jurusan syariah ini? Baik, saudara, pertanyaan dari siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad ya. Baik, secara umum Fakultas Syariah tidak memberikan janji yang muluk-muluk. Karena kompetensi atau prestasi itulah yang nanti akan mengukur janji yang akan diharapkan nantinya. Jadi Fakultas Syariah secara khusus akan menerima seluruh calon-calon mahasiswa dan siap akan membimbing, mengarahkan untuk mencapai kesuksesan apa yang diharapkan nantinya. Jadi bukan janji yang muluk, tapi akan siap selalu memberikan bimbingan, arahan untuk mencapai kesuksesan yang akan dia peroleh. Tentu saja yang diharapkan dengan persiapan-persiapan dari mahasiswa, kompetensi, kemampuan dari
mahasiswa tersebut untuk mencapai memang harus serius. Karena di lapangan kita juga menyaksikan beberapa mahasiswa kita ingin mencapai sesuatu tapi tidak beriringi dengan kerja. Jadi harus siap kompetensi dalam prestasi akademik khususnya, maka biasa fakultas saya akan siap membimbing, mengarahkan untuk mencapai apa yang diharapkan itu. Terus yang kedua, mengenai strategi. Mungkin strategi secara khusus mungkin tidak akan sama, karena boleh beda strategi untuk capai yang tujuan yang sama. Tapi secara umum strategi kan bisa kita terapkan melihat situasi yang mana yang kita perlukan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut mungkin perlu beberapa strategi yang harus dia punyai. Nah, khusus di Fakultas Syariah saya rasa tidak perlulah strategi yang khusus. Yang penting dia punya komitmen untuk kuliah secara serius, kompetensi yang baik, integritas dan akhlak yang baik, insya Allah akan sukses. Iya, berarti Fakultas Syariah tidak banyak mengumbar janji tapi akan memberikan bukti seperti itu Iya, ya Pak. iya tuh. Bahasa lain kan memberikan karya nyata. Oh, karya nyata. Baik, Pak Rahmanto, mengenai peluang atau strategi untuk mencapai kesuksesannya seperti apa? Pengalaman alumni. Oh, oke, berbagi pengalaman ya kita ya. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab tentang strategi, bagaimana cara dan atau kiat-kiat sehingga di kampus selama kita kuliah kita dapat menyelesaikan studi, dan setelah menyelesaikan studi di kampus kita bisa diterima oleh masyarakat dan atau dunia usaha. Yang pertama, menurut kami, kita tidak boleh lepas dari organisasi, baik organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus. Silakan, ada banyak pilihan di sana. Ada HMG, ada BEM, kemudian yang ekstra ada HMI, ada PMI, ada KAMI dan lain-lain. Ada banyak pilihan di sana, dan semua organisasi ini memiliki tujuan yang mulia, dan di sana akan dibentuk mental pemimpin dan model-model kepemimpinan kita. Nah, oleh karena itu strategi yang pertama adalah harus tetap aktif di dalam organisasi baik intra maupun ekstra. Kemudian yang kedua, tentu kita tidak bisa terlalu banyak berharap setelah selesai nanti menjadi aparatur sipil negara. Nah, karena sangat terbatas sekali, apalagi dengan kondisi pemerintahan kita sekarang lagi tahap pengurangan, khususnya yang sudah lanjut usia dan yang strata pendidikan SMA. Nah, ini sedang dilakukan rasionalisasi sehingga untuk mensehatkan APBN terlebih dahulu. Nah, melihat kondisi seperti ini tentu kita tidak bisa berharap banyak peluang kita ada di sana. Oleh karena itu kita akan membuka peluang-peluang baru. Salah satu, ketika kita aktif di organisasi, kita akan memiliki banyak relasi di sana. Seperti yang saya lakukan tempo dulu, saya aktif di beberapa organisasi dan juga aktif di organisasi profesi, yaitu adalah GAPENSI, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia. Nah, kalau dilihat dari latar belakang disiplin ilmu, memang tidak pernah kita belajar tentang konstruksi di Fakultas Syariah. Akan tetapi yang kita pelajari di Fakultas Syariah adalah pondasi dasar konstruksi hukum Islam. Nah, sehingga bagaimana di dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan ini tidak melepaskan hukum-hukum keislamannya. Nah, karena apa? Karena sesuatu yang kita lihat, yang kita pelajari tidak sulit menurut hemat kami. Dan yang penting ada kemauan, niat kita bisa belajar di sana. Nah, pada waktu itu saya masuk sebagai anggota GAPENSI dan memulai karir pengusaha di sana sebagai pelaksana kontraktor nasional Indonesia di Kabupaten Murung Raya, dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan dan dikelola oleh saudara. Karena memang pejabat tidak boleh lagi memegang salah satu perusahaan dan atau termasuk di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan. Nah, hal-hal semacam ini banyak peluang sebenarnya untuk kita. Yang penting ada niat dan kemauan. Dan ini akan terbuka ketika kita masuk di dalam sebuah organisasi. Nah, karena itu pesan saya selaku alumni khususnya kepada
mahasiswa YIN Palangkaraya dan Fakultas Syariah untuk aktif dan terus belajar di organisasi dan terus mengembangkan tentang keilmuan-keilmuan di bangku kuliah sehingga seimbang, seiring dan sejalan. Nah, ketika kita lulus di perguruan tinggi YIN nanti kita siap pakai baik menjadi ASN, baik sebagai pengusaha, baik sebagai ulama, baik sebagai apa yang menurut masyarakat nanti bisa kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu. Artinya ketika kita belajar atau kuliah di kampus tidak hanya sekedar belajar pendidikan saja, tapi juga kita langsung aplikasi di organisasi seperti itu ya. Betul sekali. Kalau menurut Ibu Tri sendiri bagaimana strateginya ini? Ya memang kalau kita melihat rata-rata yang sukses itu karena memang diawali aktivis begitu ya, aktivis rata-rata aktivis gitu ya. Dan betul memang bahwa dengan kita aktif di organisasi itu membuka wawasan, membuka relasi, sehingga akan mudah dalam hal peluang kerja itu kita jadi banyak informasi, banyak jalan, banyak cara begitu ya. Nah kalau saya melihat dari sisi strategi internal ya, kalau tadi strategi internal pribadi si mahasiswa atau si alumni ya. Kemudian kalau kita melihat dari sisi eksternal, terutama dari kelembagaan strategi memang juga dari kelembagaan Fakultas Syariah, terutama kita merancang sebuah kurikulum silabus yang memang di sana bisa supaya membentuk calon-calon alumni yang siap bersaing begitu, yang siap bersaing. Tidak hanya dalam persoalan keilmuan, disiplin keilmuan yang dia geluti, misalnya kayak di AHS itu hukum keluarga ya, hukum keluarga, masalah perkawinan, perceraian, kewarisan gitu. Atau di prodi hukum ekonomi syariah yang lebih concern kepada hukum ekonomi syariah, hukum bisnis. Walaupun tidak anti syariah saja, tetapi juga hukum ekonomi secara umum, hukum bisnis secara umum gitu ya. Nah, melalui kurikulum, dan ini juga memang membutuhkan peran alumni sebenarnya. Kalau dalam pengembangan kelembagaan perguruan tinggi, itu sekarang membutuhkan masukan-masukan dari alumni ya, terutama terkait masalah kurikulum, silabi, kemudian dari metode pengajaran juga di situ. Jadi bagaimana kita menstimulasi mahasiswa supaya dia semangat gitu. Kemudian semangat dari sisi belajar, kemudian semangat juga dari sisi aktif di organisasi yang disebut tadi gitu. Artinya para dosen ini harus mendukung juga kalau mahasiswa ingin berorganisasi seperti itu. Iya, benar. Jadi tidak hanya dosen, memang kelembagaan memang kita memfasilitasi mahasiswa itu untuk terjun, dan itu ada penilaian sendiri ya. Artinya yang lebih aktif itu jauh lebih tinggi nilainya ya. Jadi itu. Jadi memang strateginya bisa dilihat dari segi internal, bisa juga dilihat dari segi eksternal saya kira. Iya. Baik. Di sini ada Pak Munib sebagai dosen dan juga Pak Saripudin dan juga ada Bapak Surya. Mungkin saya ingin bertanya, silakan nanti salah seorang Bapak bisa menjelaskan menurut Bapak sebagai dosen-dosen nih, dari tahun ke tahun mahasiswa Fakultas Syariah kan semakin bertambah. Bagaimana dari segi kemampuan dan juga dari hasilnya yang Bapak rasakan sebagai dosen sendiri? Boleh mikrofonnya? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, alumni Fakultas Syariah, Saudara Rahmanto yang tersayang. Kenapa nih yang tersayang Pak? Sepertinya ada sesuatu. Ada kisahnya. Ada kisahnya. Termasuk saudari Dina Maulida. Saya tidak ada yang tersayang rupanya Pak ya. Ya, tersayang dengan Mas Rahmantonya. Baik, untuk Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang asalnya adalah jurusan syariah, yang dulu itu hanya kecil sekali, orangnya cuma sedikit. Mungkin saya kurang lebih 15 tahun mengelola Fakultas Syariah atau jurusan syariah dulunya.
tahun demi tahun gitu ya. Saya merasakan angkatan pertama itu mungkin saudara Trita Yati itu alhamdulillah alumninya pada sukses semuanya. Ada juga yang jadi hakim pengadilan agama dan melalang buana seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian tahun-tahun berikutnya juga banyak hakim-hakim muda dari lulusan Fakultas Syariah, Prodi Ahwal Usasiyah. Kalau saya amati setiap tahun kok ya ada peningkatan ya. Nah tahun 2012-13 ini itu banyak mahasiswa yang lulusan pondok pesantren. Jadi alhamdulillah nanti ketika bersaing di dunia kerja, terutama kalau dia dari calon hakim itu saya menguasai kitab kuning. Mungkin juga saya kelabakan untuk menangani itu ya, karena mereka lulusan pondok pesantren seperti itu. Jadi itu aset kami yang sangat membanggakan, sehingga mahasiswa syariah itu tidak hanya pinter hukum Islam tetapi juga hukum umum, karena ada namanya mata kuliah ilmu hukum, ada hukum acara perdata, ada hukum acara pidana, dan hukum-hukum yang lain yang banyak sekali, termasuk hukum dagang sekarang ini. Jadi kurikulum itu semakin lama semakin berkembang, bertambah. Kalau dulu itu hanya ahwal usasiyah, calon hakim dan panitera atau kepala KUA, tukang mengawinkan orang itu. Nah itu asalnya haram jadi halal kan kayak gitu. Nah itu ternyata lama-lama kelamaan ditutup oleh pemerintah, ada namanya kompetensi tambahan. Ya, makanya tahun-tahun sekarang ini ada kurikulum kita rancang sedemikian rupa, nanti ketika lulus dia tidak hanya menjadi ASN, tapi bisa juga bekerja di perbankan syariah. Dan alhamdulillah banyak sekali, kan ada mata kuliah tentang perbankan syariah. Alumni kita juga banyak, angkatan saudari Dina, angkatan saudara Rahmanto banyak juga kerja di perbankan syariah, sehingga tidak hanya menjadi ASN. Banyak juga yang bekerja menjadi ini ya, di pengadilan agama maupun di Kementerian Agama. Ada yang jadi penghulu, jadi kepala KUA, yang dulunya dinikahkan orang sekarang lagi menikahkan orang seperti itu. Nah ini banyak sekali peluang-peluangnya, karena Kalimantan Tengah ini kabupatennya itu kan sekarang bertambah seperti itu. Jadi pengadilan agama beberapa gelintir gitu ya, Palangkaraya, Kapuas, kemudian Pangkalan Po ya kalau nggak salah, nggak banyak itu. Sehingga nanti akan buka lagi di ini pengadilan agama di daerah Pemekaran Baru seperti itu. Akan dibuka ya Pak ya, akan pengadilan dibuka, agama. Pada dasarnya nanti akan berkembang nanti berkembang seperti itu. Sehingga alumni syariah jangan jangan ciut lah ya, jangan pesimis gitu ya. Jadi banyak harapan. Itu yang prodi Al-Usasiyah. Kemudian juga ada prodi yang hukum ekonomi syariah. Ini sekarang banyak digandrungi ke perbankan syariah. Karena mereka paham tentang hukum perikatan. Secara Islam dia menguasai, nanti secara umum dia juga diajari seperti itu. Nah sehingga alumninya ya pokoknya mempunyai kemampuan yang lebih. Tadi ada pertanyaan dari strateginya seperti apa? Tergantung dari mahasiswanya, mau nggak berusaha itu aja. Betul. Mau nggak belajar yang rajin, yang tekun, sama seperti Mas Rahmanto tadi. Harus ada ikut di organisasi lain gitu ya. Ada mungkin kami, HMI atau PMI, itu penting sekali. Karena apa? Dia melatih dirinya di organisasi itu sehingga dia menjadi matang tentang tadi profesionalismenya seperti itu. Yang terakhir ada hukum zakat, prodi zakat dan wakaf ya. Ini memang direncanakan menjadi calon ya profesional dalam hal mengelola zakat dan wakaf. Ini masih baru, alhamdulillah pendaftaran juga banyak sekali sudah ini. Kita tinggal menunggu kapan dia daftar ulang, tapi alhamdulillah sudah banyak yang daftar ulang. Mudah-mudahan ke depannya tidak hanya 3 jurusan, 3 prodi, tapi kami punya rencana kembali ya. Insya Allah 2023 akan menjadi UIN, kita akan membuka ilmu hukum nanti, atau hukum tata negara atau HTN. Luar biasa sekali perkembangannya Pak ya. Masih mimpi itu, masih mimpi. Berawal dari mimpi akan menjadi kenyataan seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Munib, luar biasa sekali sharing pengalamannya, dan luar biasa sekali pada sore hari ini kita banyak berbicara mengenai tantangan dan peluang dari Fakultas Syariah yang tentunya mungkin orang masih bingung awalnya apa sih
pentingnya atau apa sih tantangannya, apa sih peluangnya di Fakultas Syariah. Hari ini sudah kita kupas lebih lanjut, dan tentunya untuk mahasiswa, calon-calon mahasiswa baru, adik-adik jangan ragu untuk masuk ke jurusan atau Fakultas Syariah yang ada di IAIN Palangkaraya. Baik, Ibu Tri, Pak Sayuhu, dan juga Bapak Rahmanto, kami ucapkan terima kasih sekali pertemuan hari ini. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kita kupas lebih lanjut, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Dan juga kepada seluruh audien, para dosen, mahasiswa, dan juga sivitas akademik dari IAIN Palangkaraya, terima kasih sudah berkenan hadir di acara Talkshow pada sore hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan juga Jeffrey diundang ya, ditunggu undangan untuk para alumni alumni IAIN Palangkaraya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kita pada sore hari ini mengenai peluang dan tantangan Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata saya Dina Maulidah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada berbintang, tampak redup cahaya rembulan, hening sunyi sangat mencekam, desir angin pun tanpa suara. Ku termenung menatap awan, kepasrahan semakin dalam, jagat raya dan seisi